Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risnanda Cahyani Pratiwi dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 19103030008 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang LKPD inquiry dengan materi zat dan karakteristiknya pada materi kelas 7. Nah, kompetensi intinya terdiri dari dua, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Kemudian yang kedua adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret maupun dalam ranah abstrak. Kemudian kompetensi dasar yang diambil yaitu kompetensi dasar 4.3, menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Nah, indikator dari pembelajaran ini itu sendiri adalah yang pertama, menggolongkan karakteristik materi, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, menjelaskan metode pemisahan campuran, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia, kemudian mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian, tujuan dari pembelajaran ini itu sendiri yaitu ada 5 tujuan. Tujuan ini sesuai dengan indikator pembelajarannya tersebut, yaitu siswa dapat menggolongkan karakteristik materi, siswa dapat menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran, menjelaskan metode pemisahan campuran, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia, kemudian mendeskripsikan perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, materi pembelajaran pada bab ini yaitu ada yang pertama, ada zat dan wujudnya, kemudian perubahan zat, unsur senyawa dan campuran, yang artinya di mana dalam materi ini itu ada 3 subbab. Nah, dalam subbab yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian pada subbab kedua ada perubahan kimia, perubahan fisika. Kemudian pada subbab ketiga ada perbedaan unsur, senyawa, campuran, dan juga pemisahan campuran. Kemudian kita beralih kepada pengajuan pertanyaan tentang fenomena alam. Di sini dalam pembuatan LKPD kita harus menyesuaikan dengan apa LKPD yang kita buat. Misalnya kalau ini kan tentang inquiry, jadi kita sangkutkan dengan pengajuan pertanyaan tentang fenomena alam. Nah, di sini yang saya gunakan yaitu di antara kita kan pasti pernah melihat atau pernah berpikir mengenai tentang pemurnian suatu garam kotor. Terus bagaimana sih caranya garam kotor itu bisa dimurnikan? Kemudian kita pasti tidak asing lagi dengan pembakaran lidi. Nah, membakar lidi itu kan menghasilkan abu. Itu kan dikatakan sebagai perubahan kimia. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian merumuskan masalah. Nah, yang pertama yaitu sesuai dengan pertanyaan fenomena alam, bagaimana cara untuk memurnikan garam kotor. Yang kedua yaitu mengapa pembakaran lidi termasuk ke dalam perubahan kimia dan pembakaran belerang termasuk ke dalam perubahan fisika. Kemudian hipotesis yang dapat diambil dari rumusan masalah tersebut adalah cara pemurnian garam kotor itu menggunakan filtrasi dalam pemisahan campuran. Yang kedua yaitu pembakaran lidi termasuk ke dalam perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru berupa abu tadi, dan pembakaran belerang termasuk ke dalam perubahan fisika karena zat penyusunnya itu masih sama, hanya saja wujudnya yang sudah berbeda. Kemudian di sini teorinya berisi tentang penjelasan atau materi-materi mengenai materi pembelajaran yang tadi disebutkan tadi, yang terdiri 3 subbab, ada zat dan wujudnya, kemudian perubahan zat, kemudian unsur senyawa dan campuran. Nah, kemudian langkah percobaannya
Yang pertama ada pemurnian garam kotor, yang kedua ada perubahan zat. Untuk pemurnian garam kotor bisa dilihat, yang pertama menyiapkan peralatan yang terlebih dahulu, kemudian kita lakukan sesuai dengan langkah percobaannya. Begitupun dengan perubahan zat. Kemudian hasil dan data eksperimen. Nah, hasil dan data eksperimen itu nantinya akan kita masukkan ke dalam tabel pengamatan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian analisis data. Nah, di sini peserta didik menganalisis nih apa yang terjadi dalam pengamatan yang telah dilakukan sesuai dengan hasil dan data eksperimen. Kemudian yang ke-13 ada kesimpulan. Peserta didik mengambil keseluruhan atau kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian ada latihan soal. Nah, di sini latihan soalnya sesuai dengan taksonomi Bloom, mulai dari ada C1, C2, C3, C4 maupun C5. Kemudian yang terakhir evaluasi. Di sini kita sebagai guru memberikan pertanyaan mengenai apakah peserta didik itu sudah memahami betul atau belum mengenai pengamatan yang sudah dilakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.